Yang punya kendaraan harus dikeluarkan dulu. Biar nanti kita sama-sama tenang. Niatkannya iktikaf di 10 malam terbaik ini ya. Beberapa waktu kita tinggal di masjid sebagaimana Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Memang 10 malam terakhir itu kita harus menempa diri malam kurang tidur ya. Memang malam kurang tidur untuk malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah. Masya Allah. Kita tunggu dulu. Lagi crowded di belakang. Siap. Gak apa-apa, mobil dulu kita parkir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita dapat dispensasi molor sedikit di soket parkirannya. Jadi boleh cukup. Malam ini aja, malamnya. Hari ini kalau bisa ibu-ibu yang belum mau pulang silahkan duduk. Hari ini nggak ada tausiah dulu karena tadi ada fundraising terus agak telat dan parkir di Baik. Jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini kita melakukan berbagai amal kebaikan ya. Insya Allah Allah terima seluruh amalan-amalan kita. Bahwa Ramadan itu harus menjadi madrasah yang mendidik kita di berbagai bidang kehidupan. Jadi Islam itu tidak melihat manusia itu seperti sebuah mobil. Kalau ada satu bagian yang rusak, bagian itu saja yang diperbaiki atau diganti, tidak. Jadi dalam Islam itu ada pendekatan tarbiyah yang holistik, bahwa manusia itu satu keutuhan yang terdiri dari fisik, dari jiwa, dari akal, yang gak bisa dipisahkan satu sama lain. Coba kita perhatikan hadis berikut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa suatu hari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengeluh capek, letih karena urusan rumah tangga. Jadi bagaimana pekerjaan di dalam rumah? Gak apa-apa. Ibu-ibu kan ketemunya cuma setahun sekali ya di sini. Jadi temu kangen gitu. Jadi wajar kalau ribut gitu. Padahal sebenarnya kan pendiam-pendiam. Ini karena ketemu aja, alhamdulillah gitu ya. Kalau sendirian gak bakal ribut, alhamdulillah. Jadi Fatimah radhiyallahu anha mengeluh tentang keletihannya dalam mengurus urusan di rumah. Memang urusan ibu-ibu di rumah itu capek sekali ya. Ibu boleh dengar? Iya, maksudnya boleh nggak dengar, tapi jangan ribut, itu aja deh. Baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah diam. Semoga makin cantik, makin disayang suami, nggak ditinggal kawin lagi, insya Allah. Oh, berarti mendengar, alhamdulillah. Baik. Fatimah radhiyallahu anha mengadu kepada Nabi tentang betapa letihnya mengurus dalam urusan rumah tangga. Memang ini yang paling banyak tidak disadari oleh bapak-bapak, para suami. Suami ini merasa bahwa kalau mereka sudah kerja di luar, maka justru letihnya mereka lebih besar daripada keletihan ibu-ibu di dalam rumah. Padahal sebenarnya kalau di kantor atau di tempat kerja itu kan ada jam kerjanya dan ada jobnya masing-masing. Tapi kalau di rumah itu seorang wanita memang harus menjadi superwoman. Dia mengurus segala sesuatu sehingga keletihannya itu berlipat ganda. Jadi wajar kalau Fatimah mengeluh
karena capek itu. Maka dia meminta kepada Nabi untuk diberikan seorang pembantu. Minta diberikan seorang pembantu, ya, seorang asisten rumah tangga untuk membantunya dalam urusan pekerjaan-pekerjaan di rumahnya. Yang menarik adalah Siti Fatimah ini mengadukan kepada Nabi keletihan fisik, tapi Nabi kemudian memberikan solusi kepada Fatimah tidak ada hubungannya dengan fisik. Ini menarik. Nabi berkata, "Ala ukhbirakuma bi khairin mimma sa'altuman." Mau nggak aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Apa yang kalian minta? Kalian meminta pembantu untuk membantu keletihan fisik kalian. Kata Nabi, mau nggak aku berikan, aku kabarkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Maka Nabi mengajarkan keduanya begini. Jika kamu hendak tidur, perhatikan, kita amalkan ini ketika kita merasa letih secara fisik. Jika kamu hendak pergi tidur, maka bertasbihlah 33 kali, lalu bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 34 kali, sehingga genap 100 kali. Perhatikan, ketika seseorang berbaring mau tidur, itu yang aktif adalah gelombang alfa, di mana kesadaran, ya, alam bawah sadar manusia itu menjadi sangat aktif, dan itu bisa melit mereka untuk melakukan sesuatu di dalam kesadaran penuh, ya, hidup dengan mindfulness. Ketika seseorang berada dalam gelombang itu, maka pesan yang disampaikan ke otak, ke syaraf, ke seluruh tubuh itu akan berpengaruh dalam seluruh kehidupan. Apa yang diajarkan Nabi SAW kepada Fatimah dan Ali? Bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Saudara, ketika Fatimah mengadukan urusan keletihan fisik, tapi Nabi SAW seperti mengabaikan urusan itu dan mengajarkan sesuatu solusi ini, artinya dia benar-benar dapat menjadi obat bagi keletihan fisik. Ternyata fisik manusia itu dapat melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang dia bayangkan. Jadi kita ini merasa letih sebenarnya kebanyakan bukan karena pekerjaannya benar-benar berat, tapi karena otak kita memberikan limit. Kemampuan kita cuma batas itu. Maka ketika seseorang memiliki keinginan, motivasi yang lebih besar, dia akan mampu mengerjakan pekerjaan fisik yang selama ini dia pikir dia tidak mampu. Saya sering perhatikan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam ibadah haji. Ibadah haji itu lebih dari separuh orang Indonesia yang pergi haji itu adalah para manula semua, orang-orang tua semua. Tapi Masya Allah, ya, dia jalan kaki dari Mina ke Haram karena mobil sangat padat, tidak bisa berjalan. Ditambah lagi tawaf, dan tawaf tidak bisa dekat dengan Ka'bah karena sangat padat. Ditambah lagi dengan sa'i, dengan suasana yang panas, sempit, padat itu, dia jalan itu bisa mencapai 20 kilo lebih pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Mereka ini di rumah, di tanah air, merasa bahwa berjalan 1 kilo aja mereka udah gak mampu. Subhanallah. Ternyata mampu. Itu menunjukkan bahwa ketika ada motivasi yang besar, kita dapat mendidik jiwa kita bahwa ada sesuatu yang besar yang dijanjikan oleh Allah SWT dalam kehidupan ini, kita mampu melakukan itu. Bulan Ramadan ini kan mengajarkan kita satu kalimat, Anda mampu. Bahwa kita mampu untuk berinfak lebih banyak, kita mampu untuk sholat lebih lama, kita mampu untuk menahan hawa nafsu lebih ketat. Kita mampu melakukan itu. Kenapa di bulan lain kita merasa lemah? Karena motivasinya kecil. Maka Nabi mengajarkan kita satu amalan. Ini praktikal banget. Setiap malam, coba bapak-bapak, ibu-ibu, amalkan hadis Nabi ini untuk meredakan banyak
kesakitan batin, keletihan jiwa, dan kecapean fisik. Ketika kita mau tidur, jangan lupa, ya, jangan scrolling handphone. Ini penyakit banget, sehingga kita lupa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa yang diajarkan Nabi pertama? Bertasbih, mengucapkan subhanallah. Ketika kata ini diulang-ulang, maka kita coba memasukkan kesadaran itu berzikir sampai ke hati kita. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah berarti kita menjauhkan Allah dari tuduhan-tuduhan buruk dalam hidup. Allah itu maha suci dari kejahatan, dari keterbatasan, dari kelemahan, dari keburukan. Jadi apapun yang Allah putuskan dalam hidupmu, bentuk kasih sayang Allah, bentuk kebijaksanaan Allah, bentuk kuasa Allah kepadamu. Itu arti tasbih pertama. Ketika kita menafikan Allah dari segala sifat-sifat buruk, kita menjadi manusia yang paling dapat berdamai dengan keadaan. Jadi pada saat ada sesuatu yang tidak kita sukai dalam hidup, kita teringat, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu gak suka dengan sesuatu, tapi itu baik bagi kamu. Bisa jadi kamu suka dengan sesuatu, tapi itu buruk bagi kamu. Asa di dalam bahasa Arab itu artinya bisa jadi. Artinya probability-nya itu 50-50. Kalau itu yang mengatakan makhluk. Tapi kalau yang mengatakan adalah Allah, maka dia pasti. Sebab Allah pemilik masa depan. Kalau saya bilang bisa jadi besok, ya, kalau kita iktikaf di sini dan sahur bersama, bisa jadi ada makanan yang disiapkan untuk kita. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak, ya. Tapi Pak Haji bilang ada, alhamdulillah. Tapi kalau Allah bilang bisa jadi, itu berarti pasti. Sebab Allah sudah tahu apa yang bakal terjadi sahur nanti. Jadi ketika kita bertasbih berulang-ulang kepada Allah, maka tanamkan kesadaran di dalam diri kita bahwa apapun yang menimpaku dari kesulitan-kesulitan sekarang, apapun yang aku rasakan dari keletihan menjalani hidup, ada masalah dengan anak, dengan pasangan, dengan tetangga, dengan sahabat, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kesehatan fisik, ada masalah kita tetap memahasucikan Allah daripada segala kekurangan-kekurangan. Mustahil Allah melakukan itu karena jahat kepadamu, mustahil. Itu artinya. Jadi kita menjadi lebih mudah berdamai dengan keadaan. Yang kedua, ketika kita bertasbih kepada Allah, itu berarti kita juga menanamkan kesadaran ke dalam diri kita untuk memaafkan orang lain. Kenapa? Sebab yang maha suci dari segala kesalahan cuma Allah. Jadi pada saat kamu bertasbih subhanallah, kamu mesti ingatkan hatimu bahwa aku menikah dengan suami yang tidak subhan, tidak maha suci. Sebab yang maha suci hanya Allah. Anakmu melukai hatimu, aku punya anak yang tidak subhan, sebab yang subhan hanya Allah. Orang tuamu, mertuamu yang julid kepadamu, kamu katakan, aku punya orang tua, punya mertua yang tidak subhan, sebab yang subhan adalah Allah. Kita memiliki keterampilan memaafkan tingkat tinggi. Kenapa? Karena kita tidak pernah punya ekspektasi bahwa orang-orang dekat kita itu sempurna kepada kita. Mustahil. Jadi kita ini hidup dalam satu realita yang menyakitkan, bahwa yang paling berpeluang melukai hati kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Yang paling sering mengecewakan kita adalah orang yang paling kita cintai. Yang paling bikin ibu kecewa bukan pasangan orang lain, tapi pasanganmu. Yang paling membuat kita ini sakit hati bukan anak orang lain, tapi anak sendiri. Yang paling membuat kita kecewa bukan saudara orang lain, tapi saudara kita sendiri. Makin dekat seseorang, makin berpotensi dia melukai dan mengecewakan orang itu. Kenapa? Sebab kita kalau makin dekat dengan seseorang, ekspektasi kita dia sempurna, dia selalu baik kepada kita. Makanya kecewanya dalam sekali ketika kita tahu ternyata dia berkhianat.
Ternyata dia tidak baik. Ternyata dia ngomongin sesuatu di belakang kita yang berbeda. Pada saat itulah keterampilan memaafkan harus dinyalakan dengan rutinitas tasbih. Kamu memaafkan keadaan, kamu memaafkan orang-orang di dekatmu. Hilang rasa letih. Yang kedua adalah kamu bertahmid, kata Nabi. Kamu bertahmid mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Saudara, paling banyak hidup manusia itu berubah menjadi meletihkan ketika dia lupa dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Coba, tadi malam saya sampaikan. Dulu ada orang hidup di rumah yang biasa, kecil rumahnya, tapi hatinya lapang. Dia penuh dengan syukur, bahagia, tidak ada masalah sama sekali. Sampai kemudian dia bermain ke rumah temannya, rumahnya besar sekali, ya. Suaminya kerja sama dengan suami kita. Kemudian kita bilang, kenapa mereka itu bisa bikin rumah lebih besar? Rumah kita ini kecil sekali. Mulai saat itu dia melihat rumahnya kecil dan dia tidak merasa cukup di situ. Pada saat itu kita melatih diri kita dan berkata, alhamdulillah, semua yang sudah Allah tentukan dalam hidup kita ini, itulah yang terbaik bagi kita, itulah yang kita syukuri. Sebab Allah Subhanahu wa taala menakar setiap rizki setiap orang itu tergantung dengan kesiapannya. Kalau diberikan lebih, dia akan rusak. Itu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kalau Allah bentangkan rizki seluas-luasnya kepada seseorang, kepada hambanya, maka hambanya itu akan melampaui batas. Sama seperti orang tua memberikan uang jajan kepada anaknya yang masih SMP, yang masih SMA dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada seharusnya. Apakah anaknya akan lebih sukses atau potensi rusaknya lebih banyak? Potensi rusaknya lebih banyak. Sebab dia belum siap untuk memegang dan mengolah uang sebanyak itu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu daripada itu. Walillahi matsalul a'la. Allah punya perumpamaan yang jauh di atas itu. Allah membatasi rezeki setiap kita ini sebab dia tahu. Faris kalau diberikan rezeki lebih banyak daripada ini, rusak dia. Mau kawin lagi dia. Farhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu, maka ditahan. Tapi ada orang yang memang ini orangnya lurus. Mau dapat rezeki banyak, dia tetap setia sama istrinya. Dia tetap baik, dia tetap tidak menggunakannya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan itu. Allah Subhanahu wa taala lebihkan rezeki, justru rezeki itu membuat dia dapat berinfak, berwakaf, memakmurkan masjid ini. Wah, itu luar biasa sekali. Subhanallah. Jadi jangan lupa bersyukur setiap kali mau tidur, ketika gelombang alfa aktif di benak kita itu, di syaraf kita itu, ini saat kita menanamkan terima kasih. Saudara, ini hal yang baik sekali dalam hidup ya. Jadilah seorang mukmin yang terus melakukan aktivitas refleksi harian. Ini yang disebutkan dalam bahasa agama muhasabah. Keluarga kalau mau bahagia, keluarga yang rajin refleksi diri. Reflektif kita itu. Nggak usah bilang sudah berapa tahun berkeluarga, udah 25 tahun, udah 20 tahun. Enggak, kita refleksi harian saja. Ini jam berapa sekarang? Jam 10 malam. Hari ini sudah tidak kita memeluk istri kita dengan tulus, berterima kasih kepada dia yang sudah menyiapkan makanan tadi, makanan sahur tadi. Sudah nggak kita berterima kasih? Ada nggak? Coba jujur, siapa yang hari ini berterima kasih kepada istrinya? Halo, sudah jam 10. Hah? Pak Farhat, cuma Farhat doang, Masya Allah. Coba bayangkan dia. Enggak ini. Bapak ibu, enggak, saya serius, benar serius ya. Coba jadilah keluarga yang reflektif. Bercermin terus setiap mau tidur itu, coba tanya diri kita. Sudah tidak kita berterima kasih kepada istri hari ini? Sudah enggak kita memujinya hari ini? Sudah tidak kita berterima kasih kepada suami? Sudah tidak kita menguatkan dia dalam mencari rezeki? Sudah tidak kita harus begitu terus? Begitu juga kepada anak sebagai orang tua. Kita sudah menggunakan bahasa yang baik dan lembut tidak kepada anak kita? Jangan-jangan kita kasar kepada anak kita.
Ingat ya bapak-bapak ibu, yang paling tidak berdaya di rumah itu adalah anak. Sebab mereka nggak bisa milih lahir dari rahim siapa, punya ayah siapa. Karena ini benar-benar amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian anak yang sudah tidak berdaya itu makin tertindas dengan perilaku kita. Mesti kita refleksi tiap hari. Jangan-jangan kita sudah kasar dengan anak kita. Karena hak mereka sangat besar. Makanya kewajiban mereka kepada kita besar. Nabi Nuh alaihissalam bertahun-tahun mengajak anaknya untuk beriman karena anaknya syirik, kufur. Gak ada dosa yang lebih besar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Nuh tetap memanggil anaknya sampai detik terakhir dengan panggilan yang sangat lembut. Ya bunayya ma'ana. Nabi Nuh tidak panggil ya bani, wahai anakku, ya bani ya, tidak. Tapi wahai anakku yang aku cintai. Coba. Dan itu bukan dakwah yang pertama. Berkali-kali Nabi Nuh memanggil anaknya terus, bertahun-tahun. Tapi anaknya tidak mau. Nabi Nuh tetap konsisten memanggil anaknya dengan panggilan yang lembut. Coba kita refleksi dalam diri kita. Kita begitu gak ke anak kita? Kita panggil dulu ya, namanya dulu ya. Faris gitu kan. Enggak dengar. Kedua kali masih oke. Faris belum juga. Kalau udah 3 kali belum noleh, Ahmad Faris gitu. Kalau ibu sudah manggil anak dengan nama lengkap, itu bahaya. Ya, itu udah sulit. Kalau nggak noleh lagi, dikeraskan lagi. Apalagi nanti memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ada beberapa orang tua yang sampai menyebutkan nama-nama hewan di kebun binatang, di absen semuanya. Subhanallah. Refleksi dalam diri kita itu. Kita mesti dapat melihat seluruh sisi baik dari apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Dari sisi kesehatan kita, lihat sisi baiknya. Yang rusak ada satu, yang tidak berfungsi dengan baik ada 1-2 dari organ tubuh kita, tapi ribuan fungsi yang lainnya berjalan dengan baik. Itu membuat hidup kita menjadi lebih tidak letih ketika menjalani kehidupan. Barulah kemudian Nabi mengajarkan menutup malam sebelum tidur itu dengan takbir Allahu Akbar. Tadi khutbah Jumat bagus sekali. Bagaimana puasa itu menghadirkan rasa seberapa besar Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah dapat berdamai dengan keadaan, dengan tasbih tadi, kita berdamai dengan keadaan, mudah memaafkan orang lain, dan kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka menjadi kecil segala sesuatu di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diuji, Allah lebih besar daripada ujian-ujian itu. Ketika kita dilecehkan oleh orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar kasih sayang dan pemuliaannya kepada diriku dibanding apa yang dilakukan oleh orang-orang kepadaku. Itu hidup menjadi tenang sekali. Coba perhatikan sekali lagi benang merahnya. Fatimah mengadu kepada Nabi letihnya fisik, tapi Nabi memberi solusi tidak ada hubungannya dengan fisik. Bahwa kita kalau ingin berbahagia, gak boleh hanya melihat diri kita dari satu sisi fisik saja. Pokoknya kalau aku belanja, beli tas yang lebih bagus, beli pakaian yang lebih baik, aku akan bahagia. Pasti keliru. Lihatlah segala sesuatu bermula dari mana? Dari hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kamu memandang kehidupan dan merasakan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan takdirnya, sehingga kamu menjadi lebih siap menghadapi sebesar apapun persoalan. Kamu memiliki Allah yang jauh lebih besar daripada itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, bagaimana Islam lagi. Tapi insya Allah malam berikut saya akan sampaikan tentang apa saja tarbiyah yang holistik di dalam Islam itu. Ada tarbiyah ruhiyah, pembinaan spiritual. Ada tarbiyah nafsiyah, pembinaan emosi. Ada tarbiyah maliyah, pembinaan harta. Ada tarbiyah jasadiyah, pembinaan fisik. Dan bagaimana Islam mengajarkan, sehingga kita bersyukur sekali menjadi muslim, ya. Dan insya Allah nggak berat, cuma judul-judulnya aja saya bikin berat biar kelihatan ilmiah, biar kelihatan pintar gitu. Insya Allah nanti saya bikin dulu buat semua, ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.